Australia sampai Ya. hari akhir ini sejauh mana kekuatannya? Ya, ini ketika line up diumumkan ya, Australia memang dapat banyak sentimen negatif ya dari netizennya mereka ketika skuad Tony Popovich diumumkan karena Jadi memang kita harus alhamdulillah atau gimana ya? Atau jangan-jangan ini strategi jangan buat strategi iya. berbalik Iya, double iya. ini ternyata. Nah, ternyata ini karena memang ada 10 kan Cing pemain mereka yang absen, mulai dari Harry Souttar, mulai dari nama-nama Connor McCalf yang sangat bagus sekali di Iya. tengah. Ada 5 pemain bertahan mereka yang setidaknya absen, ada Dean Matthews, dan ini menimbulkan sang pelatih itu harus mencari pemain-pemain lain yang layer 2. Nah, Oke. ternyata layer 2-nya itu juga ternyata nggak sebagus sama ekspektasi para netizen sana, terutama pemain bertahan. Saya bicara dengan teman saya, jurnalis Australia di sana, Paul Williams, dia mengatakan bahwa skuad ini itu lini tengahnya sangat kurang sekali. Mereka kurang kreativitas, mereka minim gol. Ini dia dalam kata-kata dia, tim ini nih rentan nih sebenarnya melawan Indonesia dan kemudian mereka juga akan menghadapi China kan. Kusini Yenggi misalnya, penyerang mereka yang mencetak 2 gol lawan Bahrain terakhir. Mereka menyelamatkan hasil 2-2 lawan di kandang Bahrain. Dia itu absen hanya bermain 30 menit bagi tim barunya Portsmouth sejak pergantian tahun. Jadi, karena dia baru balik dari cedera, Cing. Jadi dia masih dalam kondisi yang tidak 100% fit. Sementara penyerang lainnya adalah penyerang lokal Adam Taggart. Walaupun Chris Goodwin main bagus bersama Hibs di Liga Skotlandia, tapi kedalaman skuad ini yang menjadi masalah. Maka dia bilang gol dan kreativitas ini yang jadi masalah bagi para pemain skuad timnas Australia sekarang. Jadi kalau kekurangan Australia banyak yang cedera, dianggap nggak produktif anggotanya. Tapi kalau kita waktunya mepet. Iya benar, kita waktunya mepet benar. Tapi artinya kalau secara peringkat meskipun kita di bawah, belum tentu juga kita secara di atas kertas sekarang nggak lebih unggul dari Australia dong? Iya, ini sih sebenarnya karena memang ketika kita bermain lawan Australia di GBK kan juga itu situasinya berbeda ya. Itu di sana Graham Arnold lagi memasuki akhir-akhir eranya gitu. Saya ngobrol sama teman-teman jurnalis yang luar juga mereka mengatakan bahwa memang pelatih ini udah nggak populer, dia skemanya nggak menarik, permainannya nggak menarik. Jadi memang banyak yang ingin dia pergi. Nah penggantinya Tony Popovich sekarang, dia itu nggak terkalahkan ya dalam 4 pertandingan. Jadi dia menang lawan China 3-1 di laga debutnya, tapi abis itu bermain imbang 3 kali, termasuk menahan Jepang di Saitama. Nah ini yang nggak boleh diremehkan juga. Ini hasil yang luar biasa bagi dia nih. Nah sekarang kita akan lihat apakah dia dengan pemain-pemain yang mungkin nggak 100% fit, yang dibawa pun dapat banyak sorotan. Misalnya dia nggak bawa Nestori Irankunda, itu pemain yang waktu di GBK dia main 58 menit dan dia benar-benar kecepatannya merepotkan barisan pertahanan kita. Dia mainnya sebenarnya lagi bagus, pemain dipinjamkan dari Bayern Munchen ke Grasshopper di Liga Swiss. Dia memenangkan penghargaan Player of the Month di Liga Swiss, tapi nggak dibawa karena ya itu dia, banyak yang bingung kenapa pemain ini nggak dibawa. Sedangkan pemain-pemain liga lokal yang mungkin nggak dianggap lagi sebagus itu malah justru dibawa. Jadi banyak pertanyaan dari netizen Australia, tapi ya kita akan lihat nih apakah di lapangan mereka bisa berbicara lebih baik daripada reputasi mereka.